Baik, buku sudah dibagi. Bab ketiga kalau tidak salah. Bab keempat, takut kepada ya. Bisa dimulai, silakan dibaca. Bab yang nomor keempat, takut terhadap syirik. Firman Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Baik. Jadi bab ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du mengajak kita untuk memiliki rasa takut terhadap perbuatan syirik. Manusia itu memiliki naluri takut. Secara keduniaan pasti Bapak takut yang tidak bisa renang nyemplung ke Bengawan Solo, harus punya rasa takut. Bapak wajib punya rasa takut dengan aliran listrik. Jangan begini, takutkan hanya kepada Allah, akhirnya aliran listrik dipegang, itu jangan. Kita harus punya rasa takut secara keduniaan. Kemudian kalau ada daerah-daerah yang banyak kejahatannya, Bapak harus punya rasa takut. Hati-hati Bapak lewat jalan ini dari jam sekian sampai jam sekian banyak begal. Seperti saya 25 tahun di Bekasi, saya tahu titik-titik yang banyak aksi-aksi pembegalan. Maka saya tidak berani melewati jalan-jalan tersebut dari jam sekian sampai jam sekian, karena terbukti. Termasuk Bapak juga harus takut ketika banyak pencurian motor, maka motor harus digembok. Saya nggak takut, akhirnya motor tidak digembok, hilang. Itu takut-takut yang sifatnya duniawi. Tapi kaitannya dengan nasib kita di akhirat, Bapak-bapak harus punya rasa takut. Jangan sampai sudah capek-capek ibadah, kita masuk amilatun nasibah. Dia beramal begitu banyak, begitu melelahkan. Tasla naron hamiyah. Justru yang memasukkan dia ke neraka itu amal yang nasibah tadi, yang sudah bikin capek saking banyaknya. Masuk neraka gara-gara zina wajar, masuk neraka gara-gara membunuh masuk akal. Ini masuk neraka gara-gara amal. Coba ibadah capek-capek dikerjakan, tidak mencontoh Rasulullah, bukan dapat pahala tapi malah dapat dosa. Itu harus takut. Kalau kaitannya takut dengan akhirat, riwayat-riwayat para sahabat luar biasa. Seperti Umar bin Khattab mendengar informasi bahwa Rasulullah menyampaikan 10 daftar munafik di kota Madinah yang dijamin masuk neraka, paling bawah. Umar langsung bereaksi, nanya kepada Hudzaifah, tolong sebutkan 10 nama orang-orang munafik yang dijamin neraka paling bawah. Oh maaf, ini rahasia. Sudah, kalau rahasia, kira-kira namaku ada di situ tidak? Coba, Umar masih begitu, namaku tercantum atau tidak? Akhirnya Hudzaifah al-Yaman menjawab, namamu tidak tercantum, fala uzaki ba'daha abadan.
Tapi tolong jangan pancing-pancing, ini pertanyaan terakhir. Maka Umar setiap ada penduduk Madinah meninggal dunia selalu memperhatikan Hudzaifah al-Yaman. Apakah Hudzaifah menyolatkan mayat itu atau tidak? Kalau Hudzaifah menyolatkan, oh berarti aman, dia bukan munafik. Kalau Hudzaifah tidak menyolatkan jenazah itu, berarti dia adalah orang munafik yang disebut-sebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab Ad-Da'wa Dawa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan saking takutnya Utsman lebih memilih jadi kambing yang disembelih setiap tanggal 10 Dzulhijjah daripada menjadi manusia akhirnya menghadapi pertanyaan munkar dan nakir dan harus mendapatkan hisab pada hari kiamat. Padahal dia sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Rasa takutnya luar biasa. Baik, nah bab ini, bab 4 mengajak kita takut terhadap perbuatan syirik, ditampilkan dengan ayat innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyusyraka bihi, perbuatan syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa selain perbuatan syirik liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Berarti dosa itu ada yang mungkin diampuni, ada yang tidak mungkin diampuni. Yang tidak mungkin diampuni apa? Perbuatan syirik. Jadi kalau ada orang mati, dia masih melakukan perbuatan syirik dan belum bertobat, maka pada hari kiamat tidak akan diampuni. Tapi kalau ada orang mati membawa dosa selain syirik, seperti maling, seperti berzina, seperti membunuh, minum khamar, judi, riba, sampai mati belum sempat bertaubat, masih mungkin diampuni, peluang surga masih ada, dengan syarat apa? Liman yasha'u, kalau Allah memberi kehendak. Maka nanti pada hari kiamat ada banyak orang harusnya masuk neraka karena dia pernah berzina, pernah mencuri, pernah membunuh, ternyata tidak jadi masuk neraka. Kenapa? Liman yasha, masuk kelompok yang Allah kehendaki. Tapi jangan coba-coba mati belum sempat bertaubat dari perbuatan syirik, itu tidak akan terampuni. Nah, sekarang perlu Bapak ketahui kenapa syirik harus ditakuti melebihi takutnya kepada dosa besar. Jadi gini, dosa itu terbagi menjadi 3 ya. Satu, dosa besar. Dosa disebut besar mudah cirinya. Kalau dosa itu diiringi dengan kata laknat, oh pasti besar. La'anallahu alwasilat wal mustawsilat, Allah laknat wanita-wanita yang suka menyambung rambut, berarti pakai wig, pakai konde, berarti pakai konde dosa besar. Kenapa? Ada kata laknat. La'anallahu man ghayyara manaral ardi, Allah laknat orang yang suka merubah tanda batas tanah, patok digeser-geser, berarti dosa besar. La'anallahu man awa muhditsan, Allah laknat orang yang melindungi pelaku kejahatan, seperti hakim wani piro. Nah, kan suka ada yang begitu.
Termasuk pengacara. Pengacara itu kan tugasnya harusnya membuat kliennya kooperatif, mempermudah untuk disidang. Tapi ternyata pengacara hari ini memutarbalikan fakta, intinya bagaimana caranya klien saya lolos dari hukuman. Nah, itu termasuk dosa besar, melindungi pelaku kejahatan. La'anallahu zairatil kubur. Allah laknat wanita-wanita yang ziarah kubur. Nanti kita bahas yang dimaksud ziarah kubur itu apa, nanti ada kita bahas. Jadi cirinya laknat atau ada ancaman hukuman di dunia atau hukuman di akhirat. Jadi kalau ada dosa kemudian ada ancaman akhiratnya atau ancaman dunianya, berarti dosa besar. Inna min afrol furo an yuriya ainahu ma lam taro. Sejahat apa ini, Pak? Kopi lagi? Waduh, di Anur tadi ngopi apa ya? Kalau ada gelas kosong dibagi dua gimana? Atau alternatif pertama, gelas kosong dibagi dua. Alternatif kedua, siapa yang mau? Cocoknya gimana? Tadi di Anur sudah minum kopi. Tapi kopi itu memang Masya Allah, saking hebatnya kopi, kan ada habaib, bacakan hadis ilegal, tidak akan masuk neraka yang di lehernya ada kopi. Pernah mendengar? Nah, jadi yang pengen masuk surga, terhindar dari neraka, di lehernya, tenggorokannya ada nyangkut kopi. Nah, siapa yang rajin minum kopi dijamin tidak akan masuk neraka. Alhamdulillah, hadisnya ilegal. Kalau istilah sininya apa, Pak? Palsu. Tadi mimpi. Inna min afrol furo an yuriya ainahu malam taro. Sejahat-jahat pembohong adalah orang yang ngarang-ngarang mimpi yang dia tidak alami sama sekali. Nanti pada hari kiamat kullifa an yaquda baina syairataini walan yaf'al. Silahkan masuk neraka, atau ini ada dua helai rambut, silahkan dikepang. Ibu-ibu kan mengepang rambut bisa, karena rambutnya banyak. Ini cuma dua helai rambut, dikepang bisa tidak? Walan yaf'al, mustahil dia melakukannya, berarti wajib masuk neraka. Berarti apa? Bercanda, ngarang-ngarang mimpi itu dosa besar, karena ada ancaman akhiratnya. Jadi jangan disepelekan. Tidurnya sampai angler luar biasa, tidak mimpi sama sekali, bahkan tidurnya barangkali kesiangan, ternyata wah tadi malam saya terlambat bangun karena mimpi indah, padahal dia tidak mimpi. Wah, itu dosa besar. Baik. Nah, kemudian ada dosa kecil. Ada dosa kecil. Dosa kecil itu tidak ada laknat, tidak ada ancaman hukuman di dunia, tidak ada ancaman hukum di akhirat. Jadi bersih dari tiga unsur. Cuma dianggap jelek, dilarang, itu dosa kecil. Maka bakwan di tangan kanan, cabai di tangan kiri, itu dosa kecil. Rasulullah hanya mengatakan fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi, setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Tapi gak ada orang yang minum dengan tangan kiri tangannya harus dipotong. Oh, gak ada. Orang yang makan dengan tangan kiri nanti di akhirat hukumannya tangannya busuk. Oh, gak ada. Berarti itu hanya dosa kecil. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil, tapi ada dosa terbesar. Apa itu? Dosa syirik.
Tapi uniknya bapak-bapak, ketika syirik itu dosa terbesar, jadi syirik bukan dosa besar ya, dosa terbesar. Ternyata syirik yang merupakan dosa terbesar itu ada syirik besar, ada syirik kecil. Nanti akan kita rinci di bab-bab selanjutnya. Contohnya apa? At-tiyaratu syirkun. Tiyaroh, takut dengan mitos. Ada 2 amplop. Amplop pertama isinya 13 juta, amplop kedua isinya 100.000. Dia ngambilnya yang 100.000. Kenapa? Angka 13 angka sial. Nah, itu namanya tiyaroh, itu syirik kecil. Termasuk man halafa bi ghairillahi, siapa yang bersumpah menyebut nama selain Allah demi dewata yang agung. Siapa yang mengucapkan itu? Brahma Kumbara. Masa pada lupa? Seusia saya pasti tahu Brahma Kumbara. Saya masih ingat dulu jam 2 siang satu radio dikelilingi satu RT di Garjo untuk mendengarkan Brahma Kumbara. Nah, Brahma Kumbara sering menyebut apa? Demi dewata yang agung, berarti bersumpah menyebut nama selain Allah. Itu syirik, tapi syirik kecil. Termasuk riya, itu syirik kecil. Tapi meskipun ini syirik kecil, tetap lebih besar daripada dosa besar. Saya ulangi, syirik kecil tetap lebih besar daripada dosa besar. Pelan-pelan, nanti bapak-bapak kelihatannya bingung. Syirik meskipun kecil tetap lebih besar daripada dosa besar. Dari mana kesimpulannya? Nanti di kitab tauhid nanti ada perkataan Abdullah bin Mas'ud, li'an ahlifa billahi kadiban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. 2 orang diinterogasi Pak polisi. Mas, sampean yang nyolong motor ya? Si A menjawab, wallahi, demi Allah yang beristiwa di atas arsy, saya tidak mencuri. Padahal dia malingnya. Udah? A. Si B, demi Nyi Roro Kidul, penguasa pantai utara. Ada yang menyangkal? Salah atau benar, Pak? Yang benar? Kidul. Berarti Bapak masih percaya kepada Nyi Roro Kidul. Terserah mau penguasa Samudra Pasifik, terserah, karena saya tidak percaya kalau Bapak itu salah, yang benar pantai selatan. Oh, berarti itu musyrik juga. Masya Allah. Bismillah. Jadi ternyata dia bukan maling. Di sisi Allah, B dosanya lebih besar daripada si A. Si A maling, cuma ketika diinterogasi dia masih menyebut demi Allah. Si B, dia bukan maling, tapi sayangnya dia mengucapkan demi Nyi Roro Kidul. Nah, berarti ini dia melakukan dosa besar karena dia maling. Ini melakukan dosa terbesar. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, bersumpah menyebut nama Allah padahal dia bohong masih mending daripada dia jujur tapi sumpahnya menyebut nama selain Allah. Berarti kita harus lebih sensitif dengan dosa terbesar daripada dosa besar.
Nah, syirik itu beda nasib pelaku syirik dengan pelaku dosa besar. Kalau syirik belum sempat bertaubat, nerakanya pasti kekal. Udah. Tapi pelaku dosa besar seperti zina, mencuri dan lain sebagainya, seandainya dia masuk neraka, dia akan berada di neraka hanya sesuai dengan kadar dosanya. Kalau dosanya sudah dihukum di neraka selesai, akhirnya dia masuk ke surga. Itu pun wa yaghfiru liman yasha, dia mungkin diampuni oleh Allah karena masuk kelompok yang dikehendaki, akhirnya tidak jadi masuk neraka. Jadi si pelaku dosa besar kemungkinan pertama masuk neraka, kemungkinan kedua tidak jadi masuk neraka karena ada faktor-faktor, mungkin diampuni langsung oleh Allah, mungkin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, mungkin mendapatkan syafaat dari anaknya karena anaknya meninggal dunia di masa kanak-kanak, atau mungkin mendapatkan syafaat karena dia dulu di dunia tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Kalau toh tidak termaafkan masuk neraka. Tapi kita lihat di Sahih Muslim, di Kitabul Iman, Imam Muslim membuat judul Babu Akhiru Ahlin Nari Khurujan Minan Nar, bab penghuni neraka yang terakhir kali keluar dari neraka. Hadisnya sangat panjang. Intinya begini, Allah berfirman kepada malaikat penjaga neraka, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Wahai malaikat, keluarkan penghuni neraka yang di dalam hatinya ada setitik iman. Akhirnya Allah memberi tanda kepada malaikat. Apa itu? Min asari sujud. Anggota tubuh yang dulu digunakan untuk bersujud tidak tersentuh oleh api. Jadi kalau ada pelaku zina, pelaku pembunuhan dan lain sebagainya, yang penting dulu di dunia tidak pernah berbuat syirik, dia masuk neraka. Yang gosong itu cuma punggungnya, betisnya, tapi lututnya, telapak tangan, ujung mata, ujung jari-jari kaki, kemudian dahi dan hidung itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dari situlah malaikat akan mengeluarkan satu per satu, sampai akhirnya ada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dosanya paling besar, pahalanya paling sedikit. Dialah yang terakhir kali keluar dari neraka. Begitu keluar, posisi kepalanya masih menengok ke belakang. Maka permintaan pertama kepada Allah, ya Allah, palingkan wajahku supaya aku tidak melihat lagi neraka. Akhirnya dikabulkan. Begitu dia melihat ke depan, disambut di depan Nahru Ma'il Hayat, sungai kehidupan. Itu khusus mandi bagi orang yang baru keluar dari neraka, supaya tubuhnya utuh kembali. Begitu selesai mandi, badannya utuh, indah, tiba-tiba melihat pohon rindang dan gemericik air di bawahnya. Akhirnya orang ini memohon, ya Allah, aku ingin mendekati pohon itu. Allah kemudian meminta janji supaya orang itu tidak minta apapun setelah itu. Janji, ya Allah, aku tidak minta apapun. Tiba-tiba dia sudah berada di bawah pohon itu, bercanda dengan airnya. Tiba-tiba ada pohon lebih rindang, sumber mata air lebih banyak. Ya Allah, pengen itu ya Allah. Ya ibna Adam ma aqdaraka, anak Adam, lupa ya dengan janjimu. Enggak ya Allah, ini permintaan terakhir, enggak akan minta lagi. Betul, dia sudah berada di pohon kedua. Tiba-tiba melihat surga dari jarak jauh. Akhirnya dia meminta, ya Allah, tidak perlu masuk surga, cukup di depan pintu saja. Hati-hati bapak-bapak, jangan blunder. Ya, daripada gak masuk surga, emper-emperan juga
lumayan, oh berarti pernah babak belur di neraka. Tolong kalimat ini jangan diucapkan. Yang sudah kebacut harus beristighfar. Betul, akhirnya dia sudah berada di depan pintu surga. Nikmat, tapi tiba-tiba mendengar suara-suara orang bahagia di dalam. Akhirnya dia meminta, ya Allah, ternyata saya pengen masuk. Ya ibna Adam ma agdaraka, sudah berapa kali kamu bohong? Enggak ya Allah, ini permintaan terakhir. Walakin tamannah, boleh tapi ngalamun dulu. Silahkan dilamunkan indahnya surga yang akan kamu masuki. Dia ngalamun, sudah ya Allah, belum, pasti ada yang lebih indah lagi. Ngalamun lagi sampai berkali-kali, capek ya Allah. Ternyata ngalamun itu capek, Pak. Akhirnya dia dimasukkan ke surga. Dia kebingungan, ay rabbi la tastahzi'u bi. Kalau bahasa masyarakat apa? Ya Allah, jangan ledek saya. Kalau bahasa Betawi, rasa ngece, betul Pak? Ojo ngece toh. Maksudnya gini, amalku paling sedikit, dosaku paling besar. Karena begitu dia masuk, ternyata yang dia dapati 10 kali lipat dibanding yang tadi dia lamunkan. Padahal dia dosanya paling besar, pahalanya paling sedikit. Ternyata surganya seperti itu. Berarti apa? Melakukan dosa besar masih mending, meskipun dia babak belur dulu di neraka, tapi kan akan masuk surga. Beda dengan orang yang melakukan perbuatan syirik, tiada maaf, pulsa pahala langsung 0. Kalau dia belum bertobat, ya sudah, habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Kamatsali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda. Ibarat batu diletakkan di atasnya ada tanah, hujan deras, hujan selesai, tanah yang ada di atas batu sudah tidak tersisa sama sekali. Baik, selesai. Dalil di bawahnya. Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berkata, sesuai dengan firman Allah Ta'ala surah Ibrahim ayat 35, waj'alni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ya, kenapa Ibrahim disebut Khalil, sementara Nabi Musa disebut dengan Kalimullah? Ibrahim kan Khalilullah. Jadi begini, kalau tidak salah pernah saya singgung sedikit di Masjid An-Nur. Tentang kapannya lupa saya. Di sebuah pengajian saya pernah ditanya, apakah Nabi Adam lebih mulia daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya tanya, loh kenapa? Anda punya pemahaman Adam lebih mulia daripada Rasulullah? Karena Adam mendapatkan sujud dari malaikat, yang itu tidak didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang ini punya pemahaman Adam lebih mulia karena dapat sujud dari para malaikat. Baik, saya jawab, seluruh nabi itu punya kelebihan masing-masing. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul, satu dengan yang lain kami berikan kelebihan yang berbeda-beda. Dan Allah memberikan kelebihan para nabi sesuai dengan zamannya. Ibrahim diberi kelebihan tidak mempan dibakar karena situasinya memang dia menghadapi itu. Nabi Isa pandai mengobati penyakit karena saat itu sedang hebat-hebatnya dunia kedokteran. Mereka bangga dengan dunia pertabiban, akhirnya meremehkan Nabi
Isa. Akhirnya Nabi Isa diutus punya kelebihan ubriul akbaha wal abroso, penyakit-penyakit berat ternyata bisa ditangani, bahkan wa id yukhrijul mauta biidni, yang mati pun bisa dihidupkan. Yusuf bisa mentakwil mimpi karena memang situasinya cocok. Jadi para nabi itu diberi kelebihan sebagaimana situasi masing-masing. Jawaban kedua, tidak bisa kelebihan Nabi A menyebabkan si Nabi ini lebih mulia daripada Nabi yang lain. Contohnya gini, oh Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan binatang, oh berarti Nabi Sulaiman lebih mulia daripada Ibrahim. Kan Ibrahim tidak bisa ngomong sama binatang. Oh gak bisa begitu juga. Nah kemudian jawaban ketiga, kalau kita lihat kelebihan para nabi ternyata dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi Sulaiman bisa ngomong dengan binatang. Rasulullah jauh lebih hebat lagi. Di Sahih Bukhari, sedang duduk dengan Abu Bakar dan Umar, tiba-tiba seekor sapi lewat, dinaiki pemiliknya. Sapinya ngomong, inni lam ukhlaq lihada innama khuliqtu lil hirasah. Saya diciptakan itu untuk membajak sawah, bukan jadi kendaraan. Subhanallah, Al-Baqaratu tatakallam, maha suci Allah. Sapi ternyata bisa ngomong. Coba, berarti Rasulullah tahu bahasa sapi. Di kitab Riyadhus Shalihin kan ada sapi onta mengeluh, dan Rasulullah bersabda, man Rabbu hadal jamal, siapa yang punya onta ini? Saya, Rasulullah. Sini. Tadi dia curhat sampai nangis, kamu pekerjakan tapi sudah tidak pernah diberi makan. Berarti Rasulullah pernah ngobrol dengan onta. Inna bimakkah hajarun la yusallimu alaina. Di Mekah itu banyak bebatuan, kalau aku lewat mereka pada mengucapkan salam kepada aku. Kemudian Gunung Uhud, ketika Rasulullah naik Gunung Uhud, tiba-tiba bergoyang-goyang. Ya Uhud usbut fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Uhud, diam kamu. Di atas kamu ada nabi, ada orang yang bergelar siddiq, dan dua orang yang nanti akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Gunung Uhud pun akhirnya diam. Berarti Rasulullah ngobrol dengan Gunung Uhud. Kunna lanasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Dulu kami biasa mendengar suara tasbih dari makanan yang sedang kami kunyah. Kami itu menunjukkan bahwa Rasulullah dan para sahabat. Jadi apa yang dimiliki Sulaiman itu juga dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian Nabi Isa pandai menyembuhkan penyakit. Lihat di kitab-kitab hadis, bertebaran Rasulullah bisa menyembuhkan penyakit para sahabat. Aina Ali ibnu Abi Thalib, ya Rasulullah huwa yastaki ainaihi. Ali mana? Kedua matanya bengkak ya Rasulullah, tidak bisa melihat. Fabasuqa fabaro akal ka'allam yakun bihi wajah. Beliau mengoleskan air ludah di mata Ali, tiba-tiba sembuh seolah-olah Ali tidak punya penyakit sebelumnya. Nah ini contoh Rasulullah juga bisa menyembuhkan penyakit. Jadi tidak bisa kelebihan para seorang nabi menunjukkan dia lebih mulia daripada nabi yang lain. Nah kemudian berkenaan dengan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam, Rasulullah sudah menyampaikan sujud dari makhluk kepada makhluk lain, begitu aku diutus sudah dihapus, udah nggak boleh lagi. Kalau dulu kan masih boleh, seperti fakharra alaihi sujjada wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqo. Seisi ruangan bersujud kepada Yusuf, dan Yusuf berkata, wahai ayahku, inilah takwil mimpi saya masih masa kecil, kalian semuanya bersujud kepada aku. Nah, begitu beliau diutus, lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau sujud dari orang ke orang lain masih boleh, padahal itu sudah dilarang,
maka wanita wajib sujud di depan suami. Nah, jawaban inti adalah sujudnya malaikat kepada Adam ditampilkan dengan kata kerja fi'lun madhi, kata kerja bentuk past tense, berarti sujudnya malaikat cuma sekali dan tidak terulang. Tapi Rasulullah istimewa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah satu-satunya ayat ya ayyuhalladzina amanu di tengah-tengah. Coba yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu durna, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya ayyuhalladzina amanu di awal ayat. Tapi ketika ada salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, berikan salawat dan salam. Salawat di sini tidak menggunakan past tense tapi kata kerja fi'lun mudhari, present continuous. Berarti dulu, kemarin, sekarang, besok, yang akan datang, salawat untuk Rasulullah akan terus menerus didapat oleh beliau dari Allah, malaikat dan orang-orang beriman. Hasilnya apa? Rasulullah tetap lebih mulia daripada Nabi Adam. Baik. Nah, berhubung tadi kelebihan para nabi juga dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Nabi Musa disebut kalimullah karena pernah diajak bicara oleh Allah. Maksudnya telinganya Nabi Musa pernah mendengar suara Allah ketika berada di bukit Tursina, ketika berada di Bilwadil Muqaddasi Tuwa. Fa'ala na'laika innaka bilwadil Muqaddasi Tuwa. Copot sendalmu wahai Musa, kamu berada di lembah yang suci bernama Tuwa. Itu betul-betul suara Allah didengar oleh Nabi Musa. Ternyata Rasulullah juga pernah mendengar langsung dari Allah tanpa lewat Jibril ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Termasuk Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah di kemudian hari. Akhirnya Rasulullah juga mendapatkan gelar Khalilullah. Baik, nah tadi doa Ibrahim adalah wajnubni wa baniya anak budal asnam, jauhkan aku ya Allah dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Berarti saking takutnya perbuatan syirik, Ibrahim takut syirik itu menimpa dirinya dan menimpa anak keturunannya. Maka salah satu doa bapak-bapak untuk anak-anaknya adalah anaknya sukses, bisa kuliah ini dan itu, tapi juga ya Allah hindarkan anak keturunanku tidak ada satupun yang melakukan perbuatan syirik. Kan sering misalnya ada pengemis lewat, kan suka ada yang mengucapkan ya Allah semoga gak ada keturunan saya yang jadi pengemis. Begitu melihat ada begal ditangkap kemudian disiksa beramai-ramai, kan ada yang ngomong ya Allah jangan sampai anak keturunanku, cucu-cucuku yang menjadi pembegal. Nah, Ibrahim ternyata begitu. Aku jangan berbuat syirik termasuk anak keturunanku. Ini menunjukkan betapa takutnya Ibrahim kepada perbuatan syirik. Tinggal satu dalil lagi kalau tidak salah. Silakan. Tinggal dua. Langsung diselesaikan. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Akhwaruhuma akhafu alaikum sirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya, sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil.
Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab yaitu riya. Hadis riwayat Imam Ahmad atau Broni, Ibnu Arabi Ad-Dunya dan Al-Bayhaqi dalam kitab Al-Zuhd. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan menyembah selain Allah, niscaya dia masuk dalam neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi satu lagi ya, betul. Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'an dakhala jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Barang siapa yang menemui Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikitpun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa yang menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Jadi saking hebatnya syirik sampai inna akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Riya. Bahkan dalam riwayat yang lain lebih ditakutkan oleh Rasulullah dari munculnya Dajjal. Jadi kalau ditanya mana yang lebih ditakuti oleh Rasulullah, munculnya Dajjal atau riya? Riya lebih ditakuti. Padahal huru hara Dajjal, ketika Dajjal muncul, maka banyak orang yang murtad dan meyakini Dajjal itu adalah Tuhan. Karena nanti 3 tahun sebelum Dajjal muncul, Allah tahan 50% hujan. 2 tahun sebelum muncul, Allah hanya turunkan 1/4-nya. 1 tahun sebelum Dajjal muncul, di seluruh permukaan bumi sudah tidak ada hujan. Berarti Kali Anyar itu udah nggak ada airnya lagi. Tahun keempat Dajjal baru muncul dalam kondisi di mana-mana terjadi kekeringan. Nah, kepada daerah-daerah yang mengakui Dajjal sebagai Tuhan, ternyata Dajjal diberi kemampuan oleh Allah untuk menurunkan hujan. Akhirnya tanaman subur, ternak-ternak beranak pinak. Maka disitulah banyak yang akhirnya murtad masuk kelompoknya Dajjal. Bahkan Dajjal bisa mengerahkan setan datang ke rumah-rumah kita, menjelma sebagai sosok ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia, mengajak kita untuk beriman kepada Dajjal. Ternyata Rasulullah riya jauh lebih menakutkan. Maka di Riyadhus Shalihin bab riya, 3 orang yang pertama kali diseret ke neraka: mujahid, ulama, dan dermawan. Padahal perbuatan 3 orang ini bermanfaat bagi masyarakat. Ternyata di sisi Allah bagi masyarakat bermanfaat, tapi bagi pelakunya ternyata tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan akhirnya terakhir, man mata wa huwa yad'u niddan dakhalan nar. Mati statusnya dia masih penyembah kepada selain Allah, pasti masuk neraka. Berarti pastikan bapak-bapak meninggal dunia dalam keadaan sudah anti dukun, anti nyembah-nyembah kuburan, tidak mau lagi memakai jimat-jimat. Semua perbuatan syirik sudah bersih dari semua memori yang ada di benak kita. Karena itu kunci kita bisa masuk surga. Selesai, ada pertanyaan, saya persilahkan. Ya, silakan. Syirik tadi, kalau yang namanya syirik kan itu menyebutkan. Ya. Sedangkan riya itu kan kalau bahasa yang kan buruk adalah pamer. Ya. Kok bisa disebut ya. Itu kok riya? Apa itu syirik kecil? Hubungannya dengan tidak menyebutkan Allah. Ya.
Kenapa? Karena orang yang ria, dia tidak ingin diperhatikan oleh Allah, pengen diperhatikan oleh manusia. Itu syirik. Syirik itu kan arti terjemahannya apa? Mendua. Jadi mengalihkan perhatian dari Allah kepada selain Allah, itu terjemahan asli syirik. Jadi syirik itu tidak hanya nyembah kuburan, ternyata beribadah tidak pengen dilihat oleh Allah, pengennya dapat perhatian dari orang lain. Akhirnya dengan nada meledek Allah menyuruh, udah pergi aja kepada siapa yang dulu kalian inginkan untuk mendapatkan tepuk tangan. Ternyata yang dulu sering memberikan pujian sama sekali wattaqatta'at bihimul asbab, sudah tidak pengen saling kenal lagi. Baik, maka saking hebatnya ria, pekan kemarin Husain bin Abdurrahman dan Jabir bin Husain bin Abdurrahman kan berbohong. Ayyukum ra'al kaukaba al-bariyah, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Oh, saya. Padahal waktu itu waktu orang biasa sholat tahajud. Akhirnya dia berbohong, walakinni ludiktu walam akun fi sholatin, tapi saya bangun itu bukan karena melihat bintang jatuh, tapi keentup. Begitu ngentup melotot, habis itu kaki saya sakit, tidak sholat tahajud, padahal dia sholat tahajud. Jadi dia berbohong menutupi amal soleh supaya tidak riya. Contoh misalnya Amir bin Abdullah, panglima perang. Dia memberi instruksi kepada pasukan, ini sudah malam, segera tidur untuk menghemat energi karena besok kita perang lagi. Dia langsung tidur duluan, pura-pura ngorok. Maka prajurit segera pada tidur, padahal dia pura-pura tidur. Begitu yakin prajuritnya sudah pada tidur, dia bangun padahal belum tidur. Dia pergi menjauh, kemudian sholat tahajud. Ternyata wakilnya tahu, ya panglima saya kok pergi kemana ini? Dikuntit dari belakang. Begitu asik sholat tahajud, begitu selesai kaget, ternyata sholatnya diperhatikan oleh wakilnya. Wakilnya pun mengatakan, ternyata kamu sholat tahajud, pura-pura tidur. Maka Amir bin Abdullah memohon, tolong sembunyikan, jangan ceritakan sholat tahajudku. Aku doakan semoga Allah menutupi aib-aibku. Sampai mohon-mohon jangan diceritakan. Kalau sekarang kan pengennya diceritakan. Sampai saya punya teman membuat status, ya Allah, aku bersyukur kepadamu di keheningan malam ini engkau pilih aku sebagai orang yang bermunajat kepadamu jam 2. Jadi pengen orang harus tahu kalau jam 2 ini saya sedang tahajud. Kalau Amir bin Abdullah enggak, tolong sembunyikan, jangan diceritakan. Ternyata wakilnya, boleh saya sembunyikan, tidak akan saya ceritakan, tapi syaratnya ceritakan doa-doa kamu setelah tahajud. Kalau engkau tidak ceritakan, saya akan ceritakan tahajudmu. Akhirnya dia bocorkan, ya sudah, terpaksa. Saya kalau selesai tahajud, doa saya cuma 3, tidak lebih dari itu. Ya Allah, hilangkan rasa takut kecuali kepadamu. Maka lihat, ketika aku perang selalu berada di front terdepan, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. 2, ya Allah, cabut rasa kantukku ketika waktu tahajud sudah tiba. Kalau waktu tahajud tiba, mataku langsung melotot, badan seger. 3, cabut nafsuku kepada wanita yang tidak halal bagiku. Allah kabulkan, meskipun aku berpapasan dengan wanita secantik apapun, kalau itu bukan istriku, aku tidak bisa membedakan itu orang atau tembok. Hebat ya Pak ya. Itulah Amir bin Abdullah, kisahnya ada di kitab Suwar min Hayatit Tabi'in Syekh Rif'at Al-Basha.
Baik, satu penanya terakhir. Alhamdulillah tidak ada, selesai. Oh, ternyata ada dari Jambangan. Silahkan. Oh ya, ya. Kalau syirik kecil masih bisa disolatkan. Misalnya apa? Rumahnya harusnya nomor 13 jadi 12B. Itu kan tatayur, itu syirik kecil. Dia masih bisa disolatkan, masih. Kalau syiriknya syirik kecil. Selesai insyaallah. Kita lanjutkan di pekan depan, berarti bab ke-5. Perintah dakwah tauhid kalau tidak salah ya. Bab 5 apa judulnya? Kenapa? Iya, dakwah kepada syahadat la ilallah. Berarti hadis kepada Mu'ad bin Jabal yang berdakwah ke negeri Yaman, termasuk hadis Rasulullah kepada Ali yang akan memimpin perang Khaybar.